Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari konsep-konsep yang Ustaz sampaikan tadi, rasanya bahagia gitu. Karena alhamdulillah ya, yang selama ini rasanya neraka itu menakutkan, telah disampaikan seperti ini. Mudah-mudahan amalan yang pernah kita lakukan menolong kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang selalu berpikir bahwa yang kita lakukan ada hal yang mungkin dosa gitu ya. Pertanyaannya ini Ustaz, gimana itu ya keadilan Allah itu bagi orang yang nggak pernah mendengar tentang agama gitu. Sama sekali buat dia kayaknya agama itu ya, ini kita bicara Muslim ya, kita bicara tentang Islam, dia beragama Islam. Contohnya misalnya kita di keluarga saja dengan sudah mulai dewasa dan kita tanamkan agama, tapi kan dia misalnya jauh dari kita, Allah alam dia di tempatnya yang insya Allah kalau sholat mungkin masih bisa gitu ya, tapi kalau dia tidak berusaha mencari kan dikategorikan sebagai orang yang tidak mendengar tentang agama gitu ya. Jadi itu pertanyaannya, bagaimana keadilan Allah itu bagi orang yang tidak mendengar tentang agama. Yang kedua, bagaimana menjelaskan konsep neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang terbatas dan bagi orang yang tidak mengetahui. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Bu ya, saya kan takut lupa nanti. Ini lagi-lagi masalah yang terkait goibiyat itu adalah hasil perenungan kita terhadap ayat dan hadis, sehingga kalau nanti jawaban yang Ibu dapat dari Ustadz A, Ustadz B berbeda, ya tinggal dipilih. Ibu tadi bertanya tentang orang yang tidak mendengarkan ajaran agama dengan baik. Kita ada istilah namanya ahlul fatrah Bu. Ini istilah umumnya ahlul fatrah adalah orang yang tidak mendengar ajaran agama. Maka orang-orang yang tidak tahu benar salah itu nggak bisa dihukum. Hukum itu bisa diterapkan bagi orang yang melanggar aturan dan dia sadar melanggar aturan itu. Kalau nggak sadar nggak dihukum. Teman-teman, kalau nggak sadar Anda misalnya lagi tidur lalu mimpi nempeleng orang, Anda nggak dosa. Atau Anda mimpi pergi haji, Anda nggak otomatis jadi haji. Karena itu Anda melakukan tidak sadar ya. Jadi orang akan dihukum kalau dia tahu tentang konsep baik buruk dan dia dengan sadar melanggar konsep itu. Ahlul fatrah nggak akan dihukum. Dalam Al-Quran nyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa siapapun kecuali mereka sudah mendengar Rasul. Artinya nanti ada anak-anak kecil yang wafat belum tahu baik, belum tahu amal ibadah, masuk surga, nggak di neraka. Atau orang-orang yang nggak pernah dengar Islam, dan sekarang masih banyak yang dengar Islam ya. Ada internet Pak, Anda juga punya internet, lebih banyak buka YouTube yang nggak bermutu daripada pengajian. Apalagi orang-orang di sana mereka nggak punya, dan yang ketika mereka buka juga misalnya di Polandia mereka nggak tahu Islam, tahu sekilas-sekilas saja. Lalu Anda berharap mereka inisiatif buka pengajian PSK, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Banyak sekali ahlul fatrah, itulah kenapa kita diminta menyampaikan kebaikan dengan dakwah dan seterusnya. Nah, ahlul fatrah tidak akan dihukum. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Semua orang yang melanggar aturan karena dia belum mendapat wahyu atau melakukan kebaikan tanpa kesadaran, dia nggak akan mendapat balasan apapun dari Tuhan. Nanti di akhirat mau diapain sama Tuhan terserah Tuhan. Ada yang nanti berpendapat nanti dia akan diberikan asesmen tambahan di akhirat sehingga untuk menentukan surga nerakanya tergantung asesmen itu. Silakan saja. Tapi yang pasti tidak akan disiksa karena mereka melanggar sesuatu yang mereka tidak tahu itu pelanggaran. Nah, terkait misalnya yang lebih dekat dengan kita sudah mengupayakan anak-anak tahu agama, tetapi siapa yang jamin bahwa agama itu tetap dipegang? Bapak dan Ibu, ikhtiar saja. Kita ikhtiar saja, upayakan yang terbaik.
sambil berharap bahwa anak kita akan dijaga oleh Tuhan. Kita nggak bisa membersamai mereka. Kalau ternyata ada anak kita yang mungkin yang rada bandel dikit, tenang saja, ada konsep yang namanya tobat kok. Ada orang tobat usia remaja, ada yang tobat usia tua, ada ya. Saya tuh termasuk orang yang jarang lihat pengajian isinya anak-anak muda, jarang, kecuali di sini. Karena di sini kan memang santrinya muda-muda. Tapi kalau pengajian-pengajian umum yang datang tua-tua itu, mungkin mudanya mereka masih sibuk ngurusin itu, pas tua baru tobat misalnya. Misalnya ya, saya nggak tahu. Tapi apapun itu Bu, Ibu sekalian, ingin saya respon pertanyaan Ibu yang pertama, bahwa manusia itu punya kemampuan mengetahui baik dan buruk. Tanpa agama juga kita tahu baik dan buruk. Jadi kalau misalnya ada orang hidup dan menggunakan akal budinya dengan baik, dia jadi orang baik tanpa ada agama. Yang kedua, agama datang menguatkan konsep baik buruk itu dan memotivasi kita untuk menjadi baik, menguatkan kita untuk tidak jadi buruk dengan konsep pahala dan dosa. Lalu terkait orang-orang yang menurut kita kok dia belum baik atau dia kok belum sesuai keinginan, melihatlah pada diri kita untuk sabar melihat itu. Ada orang yang perlu diuji Allah dengan memiliki anak yang gak terlalu soleh. Jadi jangan lihat anaknya yang gak soleh, tapi lihat ibunya nih sabar gak punya anak gak soleh, gitu saja. Kalau ternyata kita sabar, ya kita akan, ya kan kita ini milik Tuhan, dan kita gak tahu tiba-tiba orang dibalikan hatinya menjadi baik juga kadang-kadang alasannya sepele. Ada orang yang menjadi baik gara-gara nonton film horor, siksa dalam kubur misalnya begitu, dia takut disiksa lalu jadi baik. Ada orang jadi baik gara-gara apalagi dan seterusnya. Banyak cerita yang menggambarkan bahwa orang mendapat hidayah dengan berbagai cara. Kalaupun nanti ternyata ada orang yang diuji dengan ujian anaknya tidak baik seperti Nabi Nuh, ya kita tiru Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang apa hebatnya, 900 tahun berdakwah anaknya nggak ikut ya. Tapi kemudian apa pilihannya? Ya pilihannya ya memang tugas kita adalah berdakwah. Tuhan berikan rezeki bagus kalau diterima atau tidak. Tugas kita mendidik anak. Kalau Tuhan izinkan anak kita baik semua, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti Tuhan menguji kita dengan anak kita. Ya terus ya sabarkan saja. Saya pikir kita tahu ada banyak orang yang menjadi baik atau menjadi buruk pada akhir hidupnya, dan kita nggak tahu ternyata itu terjadi. Nah, dalam konteks keluarga kita yang dekat, kita udah merasa kami ingin anak saya baik, atau saya ingin anak saya baik, saya sudah begini, tapi kayaknya kok sekarang udah mulai susah karena sekolahnya banyak kegiatan dan seterusnya. Tetaplah bersabar, tetap berikhtiar, tetap bahagia, sambil terus berupaya berdoa, Tuhan jaga anak saya. Kita juga kadang-kadang nggak soleh-soleh amat dulu, sekarang jadi soleh. Saya punya banyak kenalan ibu-ibu yang dulunya luar biasa keren, bergaya, sekarang jadi lebih bergaya lagi, cuma tempatnya di masjid, itu saja. Sama-sama bergaya tapi beda. Ya ternyata ada orang, dulu kan saya punya kenalan Bu, woi dia sangat rajin pengajian. Dulu awalnya dia, kalau saya boleh bilang kayak apa ya, kayak preman perempuan lah. Preman perempuan, dia kelakuannya luar biasa tomboy dan seterusnya, nggak tahu yang namanya sholat, nggak tahu apa. Tapi nggak tahu kenapa dia kemudian menemukan kenyamanan dalam pengajian, lalu anaknya dipaksa ikut pengajian sama dia, anaknya resisten. Saya bilang, ibu nggak usah dipaksa Bu, ibu juga dulu begini kan, nggak dari muda kan gitu. Terus gimana? Ya sabarin aja, nanti kalau anaknya tahu juga dia akan melakukan itu. Tapi saya pengen anak saya baik dari awal gitu. Ya kita juga pengen itu semua, caranya harus baik. Jadi yang menjadi pertanyaan ibu atau tadi yang ibu sampaikan itu juga keresahan kita bersama. Saya juga pengen anak saya begini. Makanya dalam konteks berdoa, saya selalu berdoa jamak Bu. Itu kalau lagi salat tuh, Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Saya ganti, bukan Rabbi ighfirli warhamni, bukan. Saya bilang, Tuhan doa saya buat anak saya, cucu saya, ya kalau sampai cicit, kalau udah keduluan Dajjal turun ya sampai cucu gitu kira-kira ya. Itu juga proses, dan saya yakin ibu-ibu dan teman-teman yang ada di sini ini menjadi orang baik dan soleh sekarang ada di sini. Itu mungkin salah satunya dari doa yang disampaikan entah orang tua kita, nenek kita dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada
ada keluarga diuji dengan anak yang bandel, ya bukan cuma anaknya yang bandel yang diuji, tapi kita juga diuji untuk sabar, tetap optimis, tetap menjadi orang tua yang baik apapun kondisi anaknya, sambil berharap Tuhan perbaiki semuanya. Kalau saya begitu. Kalau ternyata nanti ada orang-orang yang dengan kondisinya tidak bisa mengetahui kebaikan dengan baik, saya kebetulan gini Bu, punya beberapa informasi bahwa orang-orang yang menjadi diaspora di luar negeri itu rada susah untuk belajar ternyata, karena mereka belajar di sekolah-sekolah yang diadakan oleh negara setempat. Jadi mereka tuh nggak kenal Pancasila gitu ya, nggak kenal agama Islam gitu. Sebagian ada yang sempat ngajarin anaknya, sebagian nggak sempat. Jadi anaknya itu, saya kaget aja bahwa mereka tuh nggak tahu kalau Ramadan tuh ada gitu. Dan saya juga kaget kalau mereka ternyata nggak tahu yang namanya sholat. Padahal bagi kita sholat, itu tadi, ya kehidupan orang beda-beda. Kalau nanti Tuhan harus menghukum, pasti Tuhan punya konsiderasi, punya pertimbangan. Kenapa dia nggak sholat? Kenapa begini-begini? Ini saya kasih pesan buat teman-teman santri di sini. Mohon dipahami dengan baik teman-teman sekalian. Saya dulu tuh sering ada di jalan dan sekarang juga masih lumayan sering. Dulu tuh sering ketemu dengan orang-orang yang tinggal di gerobak ya. Tinggal di gerobak lalu punya keluarga di situ. Ini bukan orang gerobak yang adanya di bulan Ramadan saja, memang dia tinggalnya di situ. Itu mereka nggak ada yang sholat. Mereka nggak ada yang sholat. Saya ditanya, Ustadz, mereka kenapa nggak sholat? Nanti mereka diapain sama Tuhan? Saya bilang, mereka nggak sholat karena mereka nggak ada yang ngajarin. Kenapa mereka nggak ada yang ngajarin? Karena ustadznya nggak mau ngajarin mereka. Ustadznya lebih suka ngajarin di sini, pakai mikrofon, dikasih air minum, atau di masjid lain yang nanti pulangnya dikasih amplop. Gara-gara ustadznya itu pilih tempat yang nyaman, mereka nggak pernah dapat pengajian, akhirnya mereka nggak tahu ngaji. Sekarang kalau Tuhan nanti kira-kira melacak, ini kenapa anda nggak sholat, mereka tinggal, gimana mau sholat Tuhan, kita nggak tahu cara sholat. Dia, kenapa kamu nggak belajar? Nggak punya duit Tuhan. Kita mau daftar sekolah ditanya alamat saya kan pindah-pindah, orang di gerobak. Terus gimana? Ya ustadznya, anda ini yang harus hadir teman-teman. Anda tetap bisa hadir di sini, tapi juga hadir di mereka yang, sehingga kalau mereka nggak bisa sholat, jangan-jangan bukan salah mereka saja, tapi salah ustadznya yang milih-milih jamaah. Itu terjadi, iya. Nah makanya saya ingatkan Anda, jadi kayak Nabi sajalah, orang kaya didakwahi, orang miskin didakwahi, nggak usah milih-milih. Karena nanti Ramadan, ini Ramadan deket Bu ya, kita ada pengiriman dai ke luar negeri, itu yang ke Eropa pasti rebutan. Tapi kalau kirim dai ke daerah pelosok, nggak ada yang rebutan. Karena kalau ke luar negeri kan bergaya ya, bergaya. Saya nih, dengan bangganya, ini saya cerita betulan dengan bangga, pernah makan pecel dengan latar belakang Eiffel. Wih, gaya kan itu? Beneran. Jadi saya berangkat ke Paris, mampir ke rumah Indonesia, dikasih telur balado, dikasih apa, sampai sana kemudian zuhur, sholat dulu. Saya sholatnya rada jauh dari Eiffel, di situ makan, difoto. Itu Anda berebut itu. Mau nggak Anda dakwah kemudian Anda ngeluarin duit? Itu jadi tantangan buat kita. Jadi orang-orang yang tadi nggak sholat itu nggak melulu salah mereka, salah kita, saya dan Anda yang kadang-kadang masih milih jamaah, sehingga mereka nggak tersentuh. Nah pesan saya ini kan Anda orang-orang baik, kebaikan Anda maksimal kalau Anda mau melakukan itu. Orang lain sudah pengen banget masuk di masjid-masjid bagus, ya kita nggak usah ngoyo lah. Tapi di sini nggak ada yang mau, Anda yang hadir. Jadi kalau ibu nanya masalah keluarga, itu concern kita bersama. Kalau nanti masalah anak nggak sesoleh kita, hidup itu panjang. Siapa tahu nanti makin lama dia punya inisiatif sendiri, sehingga makin soleh, makin baik. Tugas kita adalah ya menjadi orang baik, menjadi orang tua yang baik, sambil berharap bahwa anak kita lebih bahagia dari kita.